Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridano Azizah dengan NIM 259-130. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas kasus 5-32 halaman 257. Soalnya, Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai dan dijual ke rumah sakit dengan agen di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan ini dibayar sebesar 18% dari komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan oleh Marston dalam pembuatan laporan laba rugi penyerapan yang tersedia dalam tabel berikut. Setelah menyelesaikan penyataan tersebut, manajemen Marston mempelajari bahwa penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta agen penjualan independen. Akhirnya, perusahaan Marston pun mempertimbangkan untuk memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Controller Marston memperkirakan perusahaan harus mempekerjakan 8 orang penjual, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah $700.000 termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjualan juga harus dibayar sebanyak komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan diperkirakan $400.000 setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung dengan gaji dan kompensasi sebesar $200.000 per tahun. Untuk promosi, manajemen perusahaan percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan meningkat sebanyak $500. Dan hal yang diminta, yang pertama, dengan mengasumsikan penjualan sebesar $30 juta, buatlah laporan laba rugi dengan A. Tingkat komisi agen independen tak berubah yaitu 18%. Yang B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Dan yang C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Yang kedua, hitunglah titik impas dalam penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi. Yang A. Tingkat komisi agen tak berubah yaitu 18%. Yang B. Tingkat komisi agen naik menjadi 20%, dan yang C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Soal nomor 3, mengacu pada jawaban di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah $30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Yang keempat, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba yang operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen ataupun mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Dan yang kelima, buatlah grafik dan tunjukkanlah laba untuk kedua alternatif berikut. Yang pertama, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Yang kedua, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Pada grafik ini, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Selanjutnya, kita masuk pada jawaban soal. Untuk jawaban 1A, yakni tingkat komisi agen penjualan tak berubah, yaitu 18%. Untuk laporan laba ruginya, kita memakai format kontribusi. Format kontribusi terdiri atas beberapa komponen, yakni penjualan, total biaya variabel, total biaya tetap, sehingga didapatkanlah laba neto operasi atau rugi neto operasi. Pada jawaban kali ini, data penjualan didapatkan dari soal, yaitu tabel soal pada soal kasus, sebanyak 30 juta. Untuk total biaya variabel bagian produksi juga didapatkan dari soal, yaitu di tabelnya, sebanyak 17.400.000. Sedangkan komisi sebanyak 5.400.000 didapatkan dari hasil operasi 18% dikali dengan 30 juta. Untuk total biaya variabel, maka dijumlahkanlah komponen produksi ditambah dengan komisi, berjumlah 22.800.000. Untuk mencari margin kontribusi,
kita dapat mengurangkan bagian penjualan dikurang dengan total biaya of variable, yaitu 30 juta dikurangi dengan 22.800.000, sehingga didapatkanlah margin kontribusi 7.200.000. Untuk komponen biaya tetap, kita dapat mencarinya dari soal yang telah disediakan pada tabel soal kasus, yang terdiri atas komponen yang pertama produksi yang berjumlah 2.800.000, beban iklan tetap yang berjumlah 800.000, dan beban administrasi tetap yang berjumlah 3.200.000. Sehingga didapatkanlah total biaya tetap sebanyak 6.800.000. Untuk mencari laba atau ruginya, kita harus mengurangkan margin kontribusi yang berjumlah 7.200.000 dikurangi dengan total biaya tetap sebanyak 6.800.000, sehingga laba neto operasi didapatkan 400.000. Selanjutnya, kita masuk pada soal 1B, yakni tingkat komisi agen penjualan naik menjadi 20%. Pada data tabel kali ini, saya mengambil data penjualan dari tabel soal kasus, yaitu 30 juta. Untuk komponen biaya variabel, masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu terdiri atas produksi dan komisi. Produksi berjumlah 17.400.000 yang diambil datanya dari tabel soal kasus. Sedangkan komisi sebanyak 20%, maka didapatkanlah dari 20% dikali dengan 30 juta. Didapatkanlah komisi pada soal kali ini yaitu 6 juta US dollar. Sehingga total biaya variabelnya adalah 23.400.000. Untuk margin kontribusi, kita harus mengurangi total penjualan dengan total biaya variabel, yaitu 30 juta dikurangi dengan 23.400.000, didapatkan hasil 6.600.000. Untuk komponen biaya tetap juga telah tersedia pada tabel soal kasus, yang terdiri atas komponen produksi sebanyak 2.800.000, beban iklan tetap sebanyak 800.000, dan beban administrasi tetap sebanyak 3.200.000. Maka total biaya tetapnya adalah 6.800.000. Untuk mencari laba atau rugi neto operasi, kita harus mengurangi margin kontribusi dikurangi total biaya tetap. Jika margin kontribusi lebih kecil dari total biaya tetap, maka kita akan mendapatkan rugi. Sebaliknya, jika margin kontribusi besar daripada total biaya tetap, maka akan menghasilkan laba. Untuk kali ini, margin kontribusi yang berjumlah 6.600.000 dan total biaya tetap yang berjumlah 6.800.000. Jika dikurangi, kita akan mendapatkan hasil rugi neto sebanyak 200.000 US dollar. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan soal 1C. Untuk data penjualan, kita mengambil data dari soal kasus. Begitu pula pada biaya variabel komponen produksi yang berjumlah 17.400.000, kita juga mengambilnya pada tabel soal kasus. Untuk komisi berjumlah 10% berasal dari syarat soal, yakni tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Maka, komisi dapat didapatkan dari 10% kali 30 juta. Didapatkanlah hasil 3 juta US dollar. Untuk total biaya variabel, maka dijumlahkanlah produksi yang berjumlah 17.400.000 ditambah dengan komisi yang berjumlah 3 juta US dollar, maka didapatkan hasil 20.400.000. Untuk mendapatkan margin kontribusi, kita dapat mengurangkan penjualan 30 juta US dollar dikurang dengan total biaya variabel sebanyak 20.400.000, maka didapatkan margin kontribusi yaitu 9.600.000. Untuk komponen biaya tetap agak berbeda dari komponen biaya tetap pada soal sebelumnya. Untuk komponen produksi tetap sama yaitu 2.800.000. Untuk total beban iklan agak berbeda karena kita akan menambahkan total penjualan yang telah terdapat di anggaran laba rugi yaitu 800.000 dan perkiraan manajer bahwa anggaran untuk beban iklan tetap akan meningkat sebesar 500.000. Maka untuk mencari beban iklan ditambahkanlah
800.000 ditambah dengan 500.000 didapatkan hasil 1.300.000. Untuk beban ADM tetap, kita mengambil data dari anggaran laporan laba rugi sebanyak 3.200.000, namun akan ditambahkan dengan total gaji untuk tenaga penjual 700.000 ditambah dengan beban perjalanan dan hiburan 400.000 $, dan ditambah dengan gaji kompensasi karyawan sebesar 200.000 $. Maka, total biaya tetap kita harus menambahkan ketiga komponen ini. Didapatkanlah hasil 8.600.000. Maka, laba neto operasi yaitu margin kontribusi 9.600.000 dikurang dengan total biaya tetap yang berjumlah 8.600.000. Didapatkanlah hasil laba neto operasi 1 juta. Dapat kita lihat dibandingkan dengan memakai agen penjualan, perusahaan lebih mendapatkan untung yang lebih banyak jika memakai tenaga penjualnya sendiri. Hitunglah titik impas dalam penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi. Yang pertama, tingkat komisi agen tak berubah yakni 18%. Untuk mencarinya, kita harus mencari rasio MK terlebih dahulu. Untuk mencari rasio MK, kita dapat mencarinya dengan rumus margin kontribusi per penjualan. Pada tabel komisi agen tak berubah, didapatkan margin kontribusinya adalah 7.200.000 dan penjualannya didapatkan 30 juta $, yang didapatkan dari tabel soal kasus. Jika dibagi antara margin kontribusi sebanyak 7.200.000 per 30 juta didapatkan hasil 24%. Untuk BEP dalam dolar, kita dapat mencarinya dengan biaya tetap per rasio MK. Biaya tetapnya adalah 6.800.000, per rasio MK-nya adalah 24%, maka didapatkan hasil 28.333.333 $. Yang B, tingkat komisi agen naik menjadi 20%. Untuk kali ini, kita dapat mencari juga rasio MK-nya dari rumus margin kontribusi per penjualan. Margin kontribusi pada tabel ini adalah 6.600.000 dan penjualannya adalah 30 juta, didapatkan hasil 22%. Sedangkan BEP dalam dolar yaitu biaya tetap pada rasio MK. Biaya tetapnya adalah 6.600.000 per 22% dari rasio MK yaitu didapatkan hasil 30.099.90 $. Untuk C-nya, jika memakai tenaga penjualan sendiri, juga sama, yaitu rasio MK didapatkan dari hasil margin kontribusi per penjualan. Margin kontribusi sebanyak 9.600.000 per penjualan sebanyak 30 juta didapatkan hasil 32%. Sedangkan BEP dalam dolar didapatkan hasil dari biaya tetap per rasio MK yang berjumlah 8.600.000 per 32% dan didapatkan hasil 26.875.000 $. Soal selanjutnya yaitu mengacu pada jawaban di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapakah volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta $, dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Untuk mencari soal ini, kita dapat mencari dengan rumus target penjualan dalam dolar. Yang rumusnya, biaya tetap per kurang target laba atau rugi operasi per rasio MK. Namun, dalam 1B kita mendapatkan rugi sebanyak 200.000 $, maka kita akan memakai rugi. Biaya tetap sebanyak 8.600.000 dikurangi dengan rugi sebanyak 200.000 per rasio MK-nya yaitu 32%. Maka didapatkan hasil target penjualannya dalam dolar adalah 26.250 $. Selanjutnya, soal nomor 4. Tentukanlah volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen ataupun mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Laba operasi yang sama antara memakai penjualan independen dan mempekerjakan penjualan sendiri didapatkan dari total biaya yang sama untuk kedua alternatif. Maka, kita dapat memisalkan pendapatan penjualan menjadi X, yaitu total biaya 1 sama dengan total biaya 2. Total biaya 1 terdiri atas total biaya variabel 1 ditambah dengan total biaya tetap 1, sedangkan total biaya 2 terdiri atas total biaya variabel 2 ditambah dengan total biaya tetap 2.
Maka, total biaya variabel 1 didapatkannya hasil rasio yaitu 78%. X ditambah dengan 6.800.000 sebagai total biaya tetap 1. Sedangkan total biaya tetap 2, rasio biaya variabelnya yaitu 68% ditambah dengan 8.600.000. Maka didapatkanlah hasil 10% X sama dengan $1.800.000. Maka X sama dengan $18. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.